Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah baik, Pak Yosefri. Tapi Iya, cuaca di luar kayaknya mendung banget, Pak iya Yosefri. betul. Sama di sini juga mendung, tapi Dan alhamdulillah kita iya, agak masih dalam semendung hati kondisi saya juga nih sekarang sedikit. asik. Kenapa gitu, Bu? Itulah Pak Yosefri, kayaknya belakangan ini saya kepikiran sekali sama permasalahan siswa Mhm. saya yang di sekolah. Iya, iya, iya. Ada permasalahan di sekolah ya. Saya lihat beberapa hari ini Bu sibuk mondar-mandir nih di ruang kesiswaan mungkin ya. Bener sekali Mhm. Pak. Terlalu apa ya? Mmm, Sebenarnya masalahnya itu bisa dikatakan sebetulnya harusnya bisa diatasi sih. Tapi masalahnya itu mhm, berulang lagi, itu lagi, itu lagi. mhm, mhm. Iya, iya. Masalah apa kira-kira Bu Titin yang sedang marak di sekolah sekarang? Ini Pak Yosefri, masalah keterlambatan siswa. Mmm. Padahal kan siswa sekarang yang masuk ke sekolah kita, apalagi negeri, itu kan sistemnya Iya, zonasi. betul, 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 betul. Otomatis siswa tuh tinggalnya pasti selingkungan sekolah kita gitu. Iya, Tapi iya, kok iya, iya. yang jadi pertanyaan, kok ada juga yang terlambat lagi gitu. Mhm, mhm. Jadi permasalahannya keterlambatan siswa ya, Bu, ya? Iya, Mhm. Memang kalau diperhatikan sih memang saat ini memang siswa sering, apa namanya, terkendala di, apa, permasalahan-permasalahan keterlambatan lah di lingkungan sekolah ya. iya, benar. Mhm. Ada yang bisa dibantu kira-kira, Bu? Ya itulah Pak, saya pengen sharing dan diskusi sama Mhm, Bapak. Mana tahu mhm, iya, iya. setelah diskusi ini saya tuh dapat solusi, kemudian saya bisa jadi lega sama permasalahan ini gitu. Mhm. Ya kalau saya sih ya, Bapak ada waktu kan untuk ini? ya kalau saya mhm. Ya kalau saya Bu Titin ya, sebagai teman sejawat tentu saya meluangkan waktulah untuk kita diskusikan yang seperti ini. Juga saya rasa ini juga akan sangat membantu juga bagi kita semua dalam menanggulangi siswa. Iya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu Bu Titin untuk, mengatasi ketidaknyamanan kondisi di sekolah seperti yang Bu Titin alami sekarang kira-kira? Itulah Pak, saya pengennya tuh minimal anak-anak yang terlambat tuh berkurang gitu kan. Kemudian Mhm, mhm. setidaknya orang tua tuh ikut peduli lah. Masa sih anaknya terlambatnya terus-menerus tapi nggak apa namanya ya, sudah panggil orang tua tapi nggak ada perubahan gitu. Orang tua tuh terkesan kayak nggak peduli Mmm, gitu. Nah, anak-anak ini kan heeh, mhm. sebetulnya kan rugi Pak kalau terlambat. Di sekolah saya ini kan, Iya betul. sekolah kita nih kalau anak terlambat, 1 kali terlambat aja mereka 1 jam pelajaran nggak boleh masuk di aturannya. Berarti kan mereka rugi kan 1 jam pelajaran. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, nanti kalau ulang lagi berarti dia setiap masuk jam pelajaran pertama tuh rugi gitu. Karena Mhm, nggak mhm. dapet misalnya mata pelajaran itu pagi itu 2 jam pelajaran, dia cuma dapat 1 gitu. Iya, Ketika iya, iya. orang sudah bagi tugas kelompok, dia baru masuk, kan gitu. Orang udah tugas, nggak ada lagi penjelasan, nggak ada lagi, Mhm. pengarahan dari gurunya. Tentu dia masuk tengah jalan bingung kan, gitu. Iya, betul, betul, betul. Jadi Bu Titin kira-kira, apakah dengan kita berkomunikasi ini, ada sesuatu yang bisa Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ada Pak, kalau bisa Mhm, kan mhm. kita bisa pecahkan masalah ini gitu kan, Mhm, eee, mhm, mhm. dan siswa ini bisa memiliki kesadaran diri juga supaya nggak terlambat gitu. Selain peran Iya, serta iya, orang iya. tua juga. Karena kami Mhm. sudah karena kemarin itu saya sudah sempat komunikasi sama kepala sekolah dan aturan di sekolah kita kan Mhm. kalau siswanya terlambat 1 kali itu dikasih Mhm. apa namanya, eee, ada konsekuensinya 1 jam nggak boleh masuk, kemudian dikasih konsekuensinya, misalnya membersihkan apa namanya, teras, nyapu, kayak gitu kan. Memang hukumannya itu Mhm. nggak berat gitu loh. Cuman kan Mhm, mhm, mhm. setidaknya mereka, eee, ada nilai menjaga kebersihan di situ gitu. Kemudian kalau sikat WC kita nggak boleh, karena anak-anak nggak boleh sikat WC, itu kan udah terlalu Mhm, apa ya mhm. hukumannya.
Nah, jadi paling nyapu, kemudian cabut rumput sedikit. Nah, sampai 1 jam pelajaran. Kan nggak ada. Mhm. Nah, kemudian nanti hari yang kedua kali dia terlambat, itu lagi hukumannya. Yang ketiga, kita panggil orang tuanya. Mhm, mhm. Jadi kalau misalnya anak nih masih terlambat yang ketiga kali, orang tuanya kita panggil, kita bina anaknya di depan orang tuanya, kemudian kita Mhm. bekerja sama orang tua supaya siswa ini nggak terlambat lagi gitu. Kalau orang tuanya tidak datang, Mhm. ya misalnya gini, dia terlambat jam 7 tuh jam 8 udah selesai 1 jam pelajaran, orang tuanya nggak juga Mhm, datang. iya iya. Anak konsekuensinya Pak Yosefri harus menunggu Mhm. sampai datang orang tuanya Mhm. baru boleh masuk ke kelas, begitu. Oh. Nah, tentu Iya. ruginya udah berapa kali rugi tuh gitu, udah 1 jam pelajaran nggak masuk, kemudian kalau yang ketiga kali terlambat, tentu berdasarkan jam berapa orang tuanya datang baru dia boleh masuk. Sebetulnya itu supaya apa ya, menanamkan kesadaran supaya mereka nggak terlambat lagi. Jadi mereka merasa rugi kalau nggak Mhm. belajar gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu, mereka kok kayak nggak ngerasa rugi gitu kalau nggak belajar pagi hari gitu. Itu jadinya saya mikir, aduh ini anak-anak nggak peduli sekolah apa gimana ya gitu. Itu Iya yang jadi iya, betul betul. pikiran saya Pak Yosefri. Menurut Pak Iya iya Yosefri iya. gimana tuh tindakannya? Sekolah udah benar belum kalau misalnya ngasih aturan seperti itu? Mhm. Itu kira-kira pihak yang terlibat dalam ini kira-kira halo, Bu? Ya? Kira-kira pihak dari sekolah, seperti Ibu Titin, kepala sekolah dan lain-lainnya, sudah mengetahuikah problem yang ini? Peristiwa yang seperti ini, kejadian yang seperti ini kira-kira? Kalau kejadian seperti ini tuh, kepala sekolah sudah tahu Mhm. sebetulnya. Mhm, iya Mungkin iya iya. beliau juga sedang mencari solusi juga gimana caranya supaya, siswa ini tidak terlambat juga datang dan beliau itu, meminta kepada saya sebagai kesiswaan, "Coba Bu, ayo kita ini, kita sama-sama cari solusi gimana caranya," katanya gitu. Saya udah terpikir mengenai solusi itu saya udah terpikir sebetulnya, cuman saya belum berani maju karena saya masih Iya 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 mikir-mikir iya. dulu Pak Yosefri, saya bimbang gitu, makanya kalau bisa kita diskusi ini Mhm. kan Pak Yosefri bisa kasih pandangan juga terhadap solusi yang ingin saya ajukan ke kepala sekolah gitu. Gimana? Kira-kira menurut Ibu, kalau permasalahan ini diatasi, siapa saja kira-kira yang perlu dilibatkan untuk proses ini kira-kira? Yang perlu dilibatkan yang jelas siswa, kemudian orang Mhm. tua, dan menurut saya untuk anak-anak yang sudah Mhm. ekstrim terlambatnya, kepala sekolah terlibat gitu. Mhm. Mhm, iya 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 iya. Itu mereka terlibat. Karena saya punya planning nih, harusnya kepala sekolah sudah mulai turun tangan karena kayaknya orang tua nih cuek aja gitu, nggak apa ya, kayak Iya. nggak peduli gitu loh, anaknya udah terlambatnya berkali-kali. Apalagi di sekolah kita itu kan ada sistem kumulatif pelanggaran kan, ada poinnya. Mhm mhm. Kalau satu Iya kali iya melanggar iya. itu 50, cuman kita kan nggak langsung masukkan ke kumnya. Nah, saya kemarin sempat juga bilang sama, kepala sekolah, sebetulnya kum ini Mhm. kan sudah harus dievaluasi lagi. Apalagi kalau di aturan kami yang lama Pak Yosefri, Mhm mhm. kum 1000 itu sudah harus anaknya dikembalikan ke orang tua gitu. Sementara kita nggak boleh kan Mmm. untuk sekolah anak sekarang. Nah, kami mau mengevaluasi itu gitu. Jadi saya bilang, kalau bisa sekalian kita panggil orang tua yang anaknya sering terlambat ini, sekalian dikasih pengarahan. Gitu. Berarti tindakan yang Ibu lakukan berupaya memanggil orang tua siswa ya? Ya, rencananya seperti itu. Iya iya Tetapi iya iya. bukan pembinaan seperti biasa lagi Pak Yosefri, Mhm. karena kayaknya kalau pembinaannya dari guru piket, Iya. kesiswaan itu udah pernah gitu kan, tapi nggak pernah Mhm. digubris. Nah, saya pengennya tuh kepala sekolah turun tangan langsung. Jadi kepala sekolah langsung Mhm. bicara di hadapan orang tua siswa ini untuk masalah keterlambatan ini. Karena terkadang, sebagai orang tua ini kadang-kadang dia lebih, apa ya, lebih takut apa segan kalau kepala sekolah yang bicara gitu kan. Iya Ada iya. loh orang tua yang seperti itu gitu. Ya contohnya ya anak-anaknya sering terlambat ini, dia bukan pula anak-anak yang kurang mampu Pak Yosefri yang terlambat. Iya 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 Itu iya iya orang iya. tua yang kalau dibilang waktu dia datang itu mobil lah, mohon maaf nih ya, Mhm. mungkin orang tuanya sibuk kerja segala macam gitu kan. Tapi ya itu dia, anak-anaknya dibiarkan terlambat.
Padahal kayak yang kelas 11 itu kan mereka udah boleh bawa kendaraan ke sekolah gitu. Yang nggak boleh bawa kendaraan kan kelas 10. Nah, Jadi lagi tapi nggak bisa dikatakan nggak ada kendaraan boleh terlambat, kan nggak begitu. Karena segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Sama kayak pepatah bilang apa, tidak satu jalan ke Roma. Iya. Nah, Iya, betul. itu kan. Tadi seperti yang Ibu Titin sampaikan tadi terkait tindakan dan sikap yang sudah Ibu lakukan tadi itu, kalau menurut saya itu sudah betul sekali itu, Bu. Ibu panggil orang tua siswa, disampaikan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah kan. Kredit skor mereka kan ada kredit skor yang kata Ibu tadi 1.000 ya kan. Iya, ada Bagus sekali programnya itu, Bu. Saya sangat tertarik dan apresiasi kalau sudah melakukan tindakan seperti itu. Tapi Pak, dengan kumulatif tuh kayaknya belum jerah gitu. Kita memang tidak langsung kasih kum ya, anak terlambat langsung dikasih enggak, pembinaan. Paling yang ketiga, anak tuh terlambat baru kita masukkan kum pelanggarannya. Nanti dia terlambat lagi, kita bina lagi. Langsung masuk lagi kumnya, seperti itu. Seperti itulah kita membina gitu. Tapi ya itulah Pak Yosefri masih saja terlambat. Makanya saya punya rencana itu, seperti yang saya bilang tadi, saya pengen orang tua dipanggil, yang sudah banyak terlambat ini dipanggil, kemudian kepala sekolah berbicara dengan orang tua siswa, juga di depan siswa. Jadi nanti kalau sudah rame yang datang gitu kan, kelihatan yang datang, pasti yang lain, anak-anak yang lain pun lihat, orang tuanya si Anu datang ke sekolah, ngapain tuh? Ada kepala sekolah juga lo mau ngomong gitu. Nah, kita ke ruang pertemuan aja pasti pikirnya, gawat tuh, itu kan anaknya sering terlambat. Pasti siswa mikir kan, itu sering terlambat, orang tuanya ke sekolah malu lah, aku nggak mau deh kayak gitu. Nah, yang kita harapkan tuh gitu. Mereka tuh jadinya sadar, kemudian mereka tuh harusnya merasa rugi kalau tidak masuk jam pelajaran gitu. Kita mau menyadarkan orang tua dan siswa, itu tujuannya. Dan semoga kalau memang ini tapi ini bagus nggak menurut Pak Yosefri, bagus nggak ide kayak gitu? Iya. Ya kalau dari apa yang Ibu Titin sampaikan tadi, bahwasanya di sana dilibatkan kepala sekolah, ibaratnya seluruh pihak terkait ketertiban di sekolah yang pemangku kepentingan di dalamnya dilibatkan, itu saya rasa sangat luar biasa sekali itu, Bu. Karena apa? Menurut pikiran saya ya, dengan adanya pihak terkait, pimpinan, kesiswaan, mungkin ada wali kelas, ada apa, ini sangat kompleks. Dan ketika berjumpa dengan orang tua siswa, saya rasa ada rasa, bukan rasa takut ya Bu ya, tapi kayaknya itu rasa hormat, segan, bahwasanya begini loh tindakan sekolah, perhatian sekolah itu sampai ke pucuknya, sampai ke puncaknya perhatian ke anak-anak, kan gitu. Jadi saya rasa itu udah bagus sekali itu Bu. Apakah itu sudah Ibu lakukan? Sudah proses ya Bu ya? Akan dilakukan. Karena Bapak sudah menguatkan seperti ini tuh, saya jadinya bulat tekad untuk ngomong ke kepala sekolah untuk solusi itu. Semoga beliau bisa terima kan. Kalau beliau bisa terima kan kita jalan program ini gitu. Kalau saya Bu, itu saya sangat mendukung sekali itu program seperti itu. Jadi jelas, arahnya jelas, targetnya jelas, penanggulangannya jelas, siapa pihak yang terlibat pun jelas. Saya rasa tidak begitu sulit sih untuk membahas tentang permasalahan yang dialami oleh sekolah ini. Iya. Menurut saya seperti itu. Ya benar juga ya, Jadi Pak. gimana kira-kira kalau dari Bu Titin, kira-kira kayak mana? Bagaimana perasaannya nih? Ini kan sudah jelas. Biasa ya Pak, istilahnya kan udah berbagi, berbagi juga sama Bapak, sharing, Bapak kasih ide, kemudian sudah membulatkan tekad saya nih untuk menjalankan apa yang sudah ada di pikiran saya gitu. Dan mudah-mudahan setelah kita jalan nih, berkurang permasalahan ini nih, berkurang gitu. Ya mungkin memang kalau mengharapkan langsung stop nggak terlambat itu kan agak impossible ya Pak. Nah, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Nah kalau kayak gitu kan saya memang sudah bulat deh tekad untuk ngomong bilang kelas sekolah, mungkin besok pagi saya langsung action kalau kayak gitu. Iya, luar biasa. Saya setuju itu. Ya. Dengan rencana yang sudah Ibu Titin buat sedemikian rupa, dengan konsep yang jelas, teknis dan pelaksanaan yang tepat, ya itu sangat luar biasa sekali. Saya juga sangat setuju dengan rencana yang Ibu lakukan ini. Kira-kira nih, ya
Saya sangat mengaminkan mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa terrealisasi dan bisa memberi manfaat yang signifikan ke anak-anak gitu ya. Jadi kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya terhadap konsep pemikiran yang Ibu buat tadi? Yang jelas rencananya kan saya udah punya rencana nih, saya akan kasih tahu Mhm. dengan kepala sekolah, kemudian saya kasih tahu juga dengan wali kelas, karena wali kelas ini kan Iya iya. terlibat nanti dalam Pasti, apa namanya mhm. pemanggilan orang tua karena lihat mereka kan data Iya iya siswanya kan iya. ada pada mereka. Mhm. Kemudian setelah disetujui sama kepala sekolah, saya minta mudah-mudahan kepala sekolah setuju dilakukan dalam waktu dekat ini Pak, jadi nggak ditunda Mhm. lagi karena pembinaan siswa itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau bisa dilakukan secepatnya, dilakukan secepatnya supaya permasalahan itu Yes. cepat berakhir gitu. Iya iya. Jadi nanti kalau sudah oke sama kepala sekolah, nggak kenapa tidak kalau misalnya besok oke, lusanya kita undang langsung kepala sekolah. Ya, luar biasa Minggu Ibu Titin ini. depannya seperti itu. Iya luar biasa. Saya apresiasi lah Ibu Titin. Semangat Ibu yang kuat tadi, tekad Ibu yang kuat tadi, rencana yang sudah dibuat, pihak-pihak yang akan terlibat. Saya rasa ini akan sangat membantu Ibu di kesiswaan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali lagi ke Ibu Titin, Ibu luar biasa dan saya sangat setuju dengan ide yang Ibu buat. Terima kasih ya Pak udah menguatkan karena tadi saya sempat ragu ini bener nggak ya, agak ada keraguan-raguan gitu tapi setelah bicara dengan Bapak, setelah kita bertukar pikiran akhirnya agak ini ya, agak lurus, agak sudah Alhamdulillah. membulatkan tekad saya, pokoknya besok harus eksekusi nih, lapor sama Pak sekolah gitu. Iya. Langsung ambil tindakan dan mudah-mudahan beliau juga setuju sama ide saya gitu. Jadi sekarang Bu Titin sudah mulai lega gitu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. Saya sudah mulai juga cerah senang. lagi. Iya ya, Kalau sudah tadi mulai hatinya mendung bersemangat kan, lagi. Kak. Sekarang tahu-tahu sudah hujan ya? Iya, sekarang sudah Iya. hujan lepas dahaganya kan gitu. Iya, saya juga Terima kasih merasa ya. senang dan bersyukur saya pada akhirnya Ibu Titin bisa tenang, bisa nyaman kembali, bisa bersemangat kembali, muncul motivasi dalam diri gitu. Kira-kira Bu, dengan adanya semangat tadi, apa komitmen yang Ibu kira-kira Ibu rencanakan, komitmen apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang akan Atau saya ada sesuatu, oh batas waktu, oh mungkin di dalam semester ini gitu, atau oh mungkin di 2 minggu ini saya akan menerapkan, saya akan mengundang orang tua atau bagaimana Bu Titin? ya komitmen saya pokoknya saya akan mengeksekusi ini secepatnya, kemudian dilangsungkan secepatnya, nggak tunda-tunda supaya permasalahannya cepat selesai. Kemudian siswanya nggak terlambat lagi. Jadi hari ini misalnya saya lapor, besok kita panggil Iya. orang tua, besoknya kita Mhm. sudah eksekusi Pak. Jadi anak yang Mhm. yang terlambat lagi itu kita langsung komit sama orang tuanya, komitmen sama orang tuanya gimana pada saat pertemuan dengan Mhm kepala mhm. sekolah. Kita kan membicarakan itu. Nah, kita lihat Mhm anaknya mhm. masih telat apa tidak gitu. Itu harus kita Iya iya pantau. iya. Jadi bukan sekedar pemanggilan saja, tapi tetap kita pantau anak dan orang tuanya apakah komit nggak dengan yang sudah sepakati ketika pertemuan dengan kepala sekolah seperti itu. Iya iya iya. Ya saya juga mendoakan semoga semua permasalahan yang dihadapi ini bisa terselesaikan dengan baik ya Bu. Amin, amin Dan ya robbal alamin. eee, Iya, benar baik Bu Pak. Titin, eee, mungkin itulah diskusi kita pada kesempatan ini ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Eee, banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Jadi saya mohon maaf nih, saya hanya sebagai teman, rekan yang mendengarkan rencana keluh kesah dari Bu Titin. Saya pun mohon maaf jika ada salah dalam menanggapi bersikap terhadap permasalahan yang Bu Titin alami. Permisi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.